Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Saat ini Vicky dan Tuba masih di Pekanbaru guys, karena mereka langsung pulang dari Dumai. Kita belum dapat bocoran kapan Vicky akan kembali ke Turki mengantar Tuba pulang. Mengingat di awal diketahui Tuba di Indonesia 11 atau 12 hari. Maka kemungkinannya kini tinggal 4 atau 5 hari lagi. Kita tunggu aja apa mereka langsung terbang dari Pekanbaru atau masih ke Jakarta terlebih dahulu. Dugaan aku Vicky akan tetap antar Tuba pulang. Karena kemungkinan itu nantinya akan sekalian di Istanbul diadakan pertemuan Vicky dengan keluarga Tuba mengikuti urutan proses keseriusan hubungan mereka. Kita doakan guys, semoga semua berjalan lancar sehingga mereka sampai pada tujuan akhir hubungan mereka, pernikahan tentunya. Oke guys, video yang kita review kali ini sudah sampai pada video yang ini. Video kebersamaan mereka di hari kedua. Masih season 1. Video ini video terakhir dari season 1. Sebenarnya masih ada seharusnya video berikutnya. Karena hari ketiga dan keempat mereka masih bersama. Namun sebagaimana yang sudah sama kita tahu, rekaman video hari ketiga dan keempat itu terhapus. Jadi season 1 berhenti di video yang ini. Sebelum kita mulai reviewnya, kita lihat bersama ya update Vicky dan Tuba di Indonesia. Berikut ini ada momen-momen lucu yang saya dapatkan. Ya. Yang pertama ini foto Vicky, Duta dan Nada bersama Tuba yang tengah jalan ke mall. Berikut ini momen lucu guys, ketika Vicky dan Tuba keluar bersama Nada dan Duta tadi, ini Mama Eva menyempatkan untuk nonton video Vicky season 4 episode 2 yang baru saja tayang kemarin ya. Namun selagi nonton itu tiba-tiba Vicky dan Tuba pulang dan memergoki Mama Eva yang lagi nonton. Ini momen lucu guys. Lucu bagi Mama Eva jika dia berpikir Tuba yang selama ini hanya dia lihat lewat YouTube ternyata sudah ada di rumahnya. Lucu juga bagi Tuba melihat camernya nonton dia lagi bucin-bucinan sama Vicky. Tapi nggak diperlihatkan gimana reaksi Tuba. Yang jelas dia pasti malu. Berikut Nada yang terlihat bahagia banget ambil video diapit abang dan kakak iparnya. Nah yang paling seru ini guys. Nih bocil-bocil lagi ngapain ya. Tapi yang saya acungi jempol kayak konsistenan Vicky dan Tuba menjaga batas interaksi mereka. Walau Tuba sudah berada di rumahnya, tetap dalam Vicky dan Tuba tidak bersentuhan. Bagi Nada dan Duta pasti Tuba ini kakak ipar yang paling seru. Nyambung banget kayaknya dan dengan mereka ya. Nice. Oke guys, tapi semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai hal yang akhirnya mewujudkan ini semua. Apa saja hal itu? Itulah yang coba aku rangkai dengan mereview satu persatu video mereka sejak awal mereka bertemu. Sehingga kita bisa lihat faktor-faktor apa yang membuat Tuba kini berada di Indonesia, bahkan di Pekanbaru. Bagi kalian yang kebetulan baru saja
baru saja tahu tentang Vicky Tugba, aku sarankan untuk nonton review video aku mulai dari part 1 agar terlihat jelas alur suasananya. Di review part 8 yang lalu, mereka berdua sudah sampai pada kesepakatan walau tidak diucapkan ya, untuk meningkatkan hubungan mereka dari pertemanan ke jenjang selanjutnya. Keduanya, terutama Tugba, terlihat sangat berubah ya dari awalnya yang bisa disebut murung menjadi sangat ceria dan penuh semangat. So fun! So much fun! Don't deny that I could use some comfort. Begitu juga ketika terlihat Vicky beraksi menari-nari ketika mereka berjalan keluar dari mall. Oke. Sekarang kita mau nyantai-nyantai di rumput dan aku pengen kasih dengar Tugba juga lagu-lagu Indonesia. How's it going? Good? Hot. It's really hot. It is. Or maybe it's just Lihatlah ekspresi wajah Vicky di sini ketika dia mengatakan panas banget atau ini cuma kamu. Dia berhenti di situ, tentu kamu itu maksudnya Tugba. Dan Vicky memalingkan wajahnya agar ekspresi wajahnya tidak terlihat Tugba. Artinya Vicky merasa Tugba sudah melakukan sesuatu yang membuat dia sangat bahagia. Dan guys, mereka mencari tempat untuk hanya berdua. Lagi-lagi ini tipikal host yang sudah jadian. Jika mereka masih sebatas teman, akan risih berduaan di tempat yang di sekitarnya tidak ada orang lain. Terlihat mereka sama menikmati suasana baru yang terbangun di antara mereka. Di sini Vicky mengatakan mamanya lagi menghubunginya. Tugba terlihat biasa saja, mengira itu cuma chat mama Vicky saja. Sehingga dia terus saja ngobrol. Okay, my mom is one my video. Tapi begitu Vicky bilang mamanya mau video call, Tugba berucap oke dengan suara gugup. Pertanyaan dalam benaknya, aku kira apakah Vicky akan mengenalkanku ke mamanya? Kenapa ini penting? Karena jika Vicky mengenalkannya ke mamanya, ini bisa semakin meyakinkan bagi Tugba akan keseriusan Vicky tentang peningkatan hubungan mereka. Lihat Tugba begitu harap cemas guys. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Vicky ternyata memperkenalkan Tugba ke mamanya. Oh, Tugba pasti happy banget ya. Serasa bertemu camer nih. Ya, aku bisa bahasa Indonesia. No. Wait. When you talk to especially like older, you have to say nama. Vicky bisa bahasa Indonesia. Maafkan. Yeah. Can I say like that? Maafin Tugba gitu. Maafin Tugba. Salam kenal. Jagan is like, please take care of my son. Okay. Okay, Ma. Dadah. Good job. Okay. Dadah. Dadah.
Oh, screenshot. Oh, okay. Here we go. Ya, dadah Ma. Terima kasih. Terima kasih. Oh my god. Not nervous. Nama. Oh my god. Silly me. Nama. I should have said Nama. You should have told me before. Di adegan tadi, Tugba mengaku nervous ketika dikenalkan Vicky ke mamanya. Juga dia merasa kesal karena merasa melakukan kesalahan ketika berbicara dengan mamanya Vicky tadi. Yaitu ketika Vicky mengatakan cara bicara ke orang tua menurut kebiasaan Vicky. Coba deh guys, jika kita berkenalan dengan mamanya teman kita, ya, kita umpamanya kita cowok ya berkenalan dengan mamanya teman cewek kita, atau sebaliknya, beginikah sikap kita? Nervous dan ingin terlihat sempurna? Gak lah. Paling biasa aja, say hello gitu. Hai tante, hai mama, hai bu. Gak sampai pakai jaim-jaim amat ya. Sikap Tugba ini menunjukkan bagi dirinya mamanya Vicky bukan lagi mama dari seorang teman biasa. Tapi tahu sendirilah. Sehingga konsekuensinya dia sadar di masa depan kemungkinan mama Vicky akan interaksi lebih sering dengannya. Dan jika dia melakukan kesalahan di mata mamanya Vicky, bisa jadi si mama bisa tidak suka padanya, yang bisa berakibat Vicky juga diminta untuk tidak meneruskan hubungan dengannya. Makanya Tugba terlihat sampai seperti stres ya, ketika dia menyadari melakukan kesalahan berbicara pada mamanya Vicky. Padahal Vicky sudah menenangkannya dengan mengatakan, mama pasti maklum lah, karena Tugba itu bukan orang Indonesia. Momen geger berikutnya. Your mom story. No, your mom mentioned me in her story, and she already posted. And another one. I want to catch up with. Ah! What is he saying? Hey, she wants to talk as well. I look horrible, by the way. No. I look horrible. Ah. What if I text her like, berbahagialah mama? Yeah. Really? Yeah. Wow, she's gonna be really happy. Berbahagialah mama, so happy with that. Ooh. I was not expecting that. Tugba kangen banget ketika mamanya Vicky nge-tag-nya ke IG story-nya mamanya Vicky yang memuat screenshot gambar mereka berdua dengan caption pengen rasanya ikut ke sana. Ini sinyal positif yang sangat kuat bahwa kesan pertama mamanya Vicky itu suka pada Tugba. Apa yang membuat Mama Eva, mamanya Vicky terkesan sudah suka pada Tugba, sehingga dari sekian banyak teman Ome Vicky, baru Tugba yang sampai di tag-nya ke IG story-nya? Jawabannya yang jelas, tidak seperti yang lain. Tugba itu muslimah. Dan lebih lagi dia memakai hijab. Kemudian dari wajah dan tutur katanya terlihat Tugba itu baik orangnya. Orang tua itu paling bisa loh dalam menilai seseorang, walau hanya dari melihatnya sepintas saja. Ini diucapkan sendiri oleh Mama Eva di live streamingnya. Nama kamu sih? Kesan mama pertama ke Tugba. Reja. Kesan mama pertama ke Tugba itu Oh, biasanya kan Eja gitu nggak sih?
Tuba anaknya baik, dari dari face wajahnya itu udah kelihatan dia tuh orangnya baik, kalem, sederhana, terus Mau ganti nama jadi apa? ya perempuan yang soleha. Dimas. Kayaknya kali, anaknya itu lebih nggak ke ini ya, nggak Dimas. neko-neko, nggak keluyuran. Nah itu sih Tubanya, anaknya baik, alhamdulillah. Well guys, bagi Tuba, momen dikenalkannya dia ke mamanya Vicky adalah momen yang paling melegakan, ditambah respon langsung positif sekali dari mamanya Vicky. Serasa dia sudah berhasil merobohkan benteng terkuat agar bisa bersama Vicky. Congrats ya bun. Iya guys, bagi seorang cewek, merebut hati mamanya si cowok adalah kunci utama jika ingin seterusnya bersama si cowok. Jika ini sudah terjadi, aman lah pokoknya. Tapi sebelum ini terjadi, si cewek akan masih tetap harap-harap cemas. Karena bisa saja hubungannya berakhir akibat adanya campur tangan si mama. Bagi Vicky sendiri, dia mengenalkan Tuba ke mamanya itu adalah isyarat jelas darinya ke Tuba bahwa dia serius akan berubahnya status hubungan mereka. Tapi ada sedikit yang janggal. Di akhir komunikasi Vicky dengan mamanya, Vicky berucap, "Good job, Ma." Ini ucapan yang tidak lazim ya. Ini ucapan apresiasi kita bagi seseorang yang telah melakukan sesuatu buat kita dengan baik ya. Apakah good job itu berarti bagi Vicky video call mamanya telah berhasil membuat Tuba yakin akan keseriusannya? Maybe ya. After that, setelah itu If you can, keceriaan dua anak manusia ini makin if you terlihat can sampai ada catch adegan me, kejar-kejaran segala. Tidak ada I'll yang give you. bisa untuk menjelaskan ini selain karena adanya rasa happy yang I'll memuncak give you pada mereka berdua. 1,000. Oh my god, she's fast! Oh no! Oh my god, you are so fast! Oh my god! Alright, no more game! No more game! Sorry. Oke, kita sekarang mau pulang karena ya pulang, kalau nggak pulang ya nanti dimarahin mama, kita semua dimarahin mama. Oke, kita mau pulang dulu, let's go. Terakhir, coba deh, ibu mana yang tidak luluh hatinya melihat attitude atau sikap seorang pemuda yang tengah mendekati anak gadisnya, melihat adegan tadi itu. Biasanya kalau sudah diizinkan jalan, suka lupa waktu, pulang sampai larut malam. Lah, ini si pemuda yang justru ngajak pulang padahal hari masih terang dengan alasan agar jangan dimarahi mama. Video ini aku yakin dilihat mamanya Tuba. Belum lagi di video-video itu terlihat bahwa walau mereka berdua jalan ke sana kemari, Vicky tetap tidak lupa untuk sholat. Rangkaian adegan-adegan beginilah yang akhirnya menjadi jembatan yang membuat Tuba saat ini bisa berada di Indonesia. Adanya trust, ya, kepercayaan dari orang tuanya pada Vicky. Oke guys, itu akhir dari review kita kali ini, yang berarti kita sudah mereview seluruh video kebersamaan Vicky dan Tuba di season 1. Insya Allah kita akan lanjut ke video di season 2. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini guys dalam partisipasi unggahan yang positif sebagai dukungan pada Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.